Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin hadirat para keluarga sekalian, jemaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama kita haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya disertai dengan segala puji-pujian yang setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan hamba-hambanya yang selalu senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang tak terhingga. Terutama pada saat ini kita diberikannya kemampuan ataupun taufik dan tentunya dengan hidayah petunjuk serta inayah pertolongan, sehingga dengan demikian alhamdulillah di subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu adalah salat subuh, salat fardu subuh, yaitu lagi dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya hingga pada akhir hayat kita nantinya. Mudah-mudahan hidup kita ditutup oleh Allah, disudahi hidup kita dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan zuriat serta pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Adapun sesudah itu disebutkan dalam kitab Risalah Dua Ilmu, dikatakan oleh Habib Utsman Betawi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bih, bahwa di antara syarat yang menyampaikan kepada ilmu yang bermanfaat, yaitu di situ beliau menyebutkan syarat yang keenamnya, ada 7 syarat lah. Ada 7 syarat yang menyampaikan seseorang kepada ilmu yang bermanfaat. Di antara syarat-syarat tersebut beliau menyebutkan, Habib Utsman Betawi, syarat yang keenam, yaitu bahwa seseorang maksudnya menuntut akan ilmu yang mensahkan akan amal ibadahnya. Maka ilmu yang mensahkan akan amal itu diantaranya adalah disebut dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ilmu fikih tersebut. Dan ulun baca ini kitabnya, kitab bahasa Melayu, itu kitab karangan ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Muhammad Ramli, atau dangsanak oleh Al-Maghfurlah ayahanda Abah Pengasuh Pemangkih. Mungkin tahu beratan dengan kitabnya lah, kitab yang berjudul Tangga Ibadah karena kitabnya. Ini kitab fikih, berbicara tentang masalah hukum-hukum fikih. Nah, kita baca mukaddimah kitab ini karena ujar para ulama mengatakan bahwa setiap kitab itu ada mempunyai rahasia, dan biasanya rahasia sebuah kitab itu
di dalam muqaddimah. Bila kita dapat suatu berkah atau rahasia daripada sebuah kitab tu biar kita kada tamat membaca, dapat berkahnya, dapat rahasianya, maka kita akan dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah tersebut kita peroleh, amin ya rabbal alamin. Berkata penyusun ini kitab, ngarannya kitab tangga ibadah, yaitu Al-Haji Al-Ustadz Haji Muhammad Zuhdi bin Haji Muhammad Ramli rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah beliau. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah, ujar beliau, saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Bahasa Melayu aja kitabnya. Dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah, saya, ujar beliau, dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Di sini beliau memulai kitab ini dengan ungkapan apa? Dengan berkat taufik dan hidayah. Taufik itu bahasa kitanya apa? Khalqu qudrati ta'atil abdi, jar para ulama. Arti taufik itulah, yaitu kemampuan dalam melakukan kebaikan yang diciptakan oleh Allah dalam diri seorang hamba. Itu taufik. Taufik ini sangat kita perlukan, karena hanya dengan taufik Allah itulah kita bisa melakukan suatu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyusun kitab ini termasuk daripada perbuatan taat, perbuatan baik. Karena dengan adanya kitab-kitab ini akan memberi manfaat bagi kaum muslimin muslimat yang kemudian. Walaupun kita ketahui bahwa di zaman Nabi itu ada orang mengarang kitab ya lah. Karena adanya kitab-kitab ini dikarang oleh para ulama itu di masa-masa berikutnya. Di masa Rasulullah ada orang mengarang kitab. Kitab apa ya? Kitab hadis kah? Tafsir ada. Nah, jadi kitab, mengarang kitab merupakan suatu perbuatan taat. Nah, jadi jujur beliau dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah maksudnya. Jadi taufik tadi kemampuan dalam melakukan taat. Kalau dalam tauhid itu ngarinya kudrat. Nah, kemampuan Tuhan, kuasa. Siapa yang menciptakan kemampuan dalam diri seorang hamba untuk melakukan suatu perbuatan taat, tidak lain adalah zat yang bersifat kudrat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pahami ucapan beliau ini, mudinya secara pintas kan gampang aja nih, dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal ini mengandungi rahasia penuh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ujar beliau, saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Tadi ngaran kitabnya lah. Di taufik dan hidayah itu sesuatu yang sangat kita perlukan setiap saat. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik kemampuan, sedangkan hidayah itu adalah kemauan bahasa kitanya, atau kehendak. Hidayah ialah hendak berbuat baik, karena itu hidayah ngarannya. Ada orang hendak tapi kada kawa, kada terjadi lah. Orang hendak berbini tapi kada mampu, kada mau berbini lah. Nah, atau orang mampu berbini, umpama nih orang berbini tapi kada hendak. Iyalah, banyaknya berduit tapi kada hendak, umpama kada mau terjadi. Jadi harus dua itu tergabung.
kemauan dan kemampuan. Nah, dengan dua itulah ujar beliau saya dapat menyusun risalah ini. Alhamdulillah. Semoga kiranya risalah yang kecil ini dapat menjadi tangga untuk mengangkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Dan di samping itu ujar beliau saya harapkan kepada bapak-bapak yang arif lagi budiman, kalau sekiranya dalam risalah kecil ini ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam susunan kata-katanya, lebih-lebih lagi bila salah maksud dan tujuannya, sudilah kiranya memberikan teguran agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Ini mukaddimah beliau artinya. Terima kasih pamangkih tanggal 1 Syaban tahun 1389 Hijriah beliau menyusun ini. Penyusun Haji Muhammad Zuhdi rahimahullah ta'ala. Itu mukaddimah pengarang. Kemudian mukaddimah kitab pulang, pendahuluan. Hukum Islam. Di sini beliau memulai kitab ini dengan pembahasan tentang hukum Islam. Perlu kita ingat bahwa di dalam agama itu, dalam agama kita ini terutama, di hukum itu ada 3. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Nah, hukum syar'i itu ya hukum Islam ini. Hukum Islam. Artinya setiap orang Islam itu mesti wajib mengetahui tentang hukum-hukum Islam ini. Hukum itu asal arti kan, kalau bahasa kitanya apa? Undang-undang. Nah, di dalam Islam, di dalam agama kita ada mempunyai undang-undang atau hukum tadi. Yang mana hukum ini berlaku bagi setiap orang Islam tersebut. Nah, oleh karena itu setiap orang Islam berkewajiban mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum tersebut. Artinya bahasa kampungnya, kita orang Islam jangan sampai kada tahu dengan hukum Islam ini. Juran apa hukum Islam? Mesti tahu kita. Nah, di sini beliau pengarang kitab ini beliau memulai dengan pembahasan tentang hukum Islam tadi. Hukum Islam 5. Ini daripada segi hukum Islam taklifi ngarannya. Hukum syar'i taklifi. Perlu kita ketahui lagi bahwa hukum syar'i atau hukum Islam ini ada 2. Bagi kepada 2. Ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i ngarannya. Ini taklifi di sini yang dibahas beliau. Hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, orang yang balik lagi berakal. Yang pertama hukum Islam itu ialah fardu. Fardu lawan wajib itu sama aja maksudnya. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, menurut imam kita Imam Syafi'i, antara fardu lawan wajib itu sama aja artinya lah. Maksudnya kecuali dalam bab haji itu, kalau dalam bab haji ada sedikit beda antara fardu lawan wajib. Nah, kalau dalam hukum Islam secara seluruh tadi selain masalah haji, fardu ya wajib. Nah, jadi yang pertama hukum Islam itu ialah fardu atau wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima harus atau mubah. Nah, dalam kitab usul fikih bahwa diringkas hukum Islam ini 3. Ada perintah,
Ada larangan, ada pilihan. Perintah, larangan, pilihan. Perintah ada dua. Namanya perintah wajib dan sunat. Bila perintah itu keras dalam arti ada ancaman kalau ditinggalkan, berarti wajib hukumnya. Bila perintah itu kada keras, kada ada ancaman siksa bila ditinggalkan, kada ada ancaman dosa, maka itu perintah disebut sunat. Jadi perintah ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Itu suruhan. Nah, amar bahasa Arabnya. Kemudian larangan. Larangan pun ada dua juga. Ada larangan keras. Larangan keras itu artinya diancam dengan siksa bila digawi. Ada ancaman dosa kalau dilakukan, maka itu disebut dengan haram. Dan apabila larangan itu kada keras, kada ada ancaman dosa nih bila digawi, itu disebut dengan makruh. Jadi haram dan makruh ini merupakan dua larangan dari agama. Yang ketiga tadi pilihan. Pilihan itu kita memilih, terserah kita. Dalam arti terserah kan ini ngarannya takhir bahasa Arabnya, harus atau boleh atau mubah bahasa Arabnya lah. Nah, makanya kan di dalam makna kandungan daripada makna buah daripada hakikat takwa itu apa artinya? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu makna daripada hakikat takwa kepada Allah. Karena orang yang takwa itu ialah orang yang patuh pada agama artinya. Orang yang mematuhi agama itu dengan apa? Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah bisa wajib, bisa sunat. Menjauhi larangan bisa haram, bisa makruh. Nah, sedangkan mubah itu pilihan. Itu kada ada sanksi artinya. Kalau kita lakukan, kita kada berdosa, kita tinggalkan pun kita kada berdosa juga. Nah, tapi bisa kena jadi pahala ialah dengan niat. Nah, kemudian sidin bahas satu per satu pulang. Fardu terbagi dua. Wajib tadi ada dua, ya sidin bilang. Jadi dipandang dari segi hukum agama, wajib tadi pulang perintah tadi tuh. Perintah wajib itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Pengertian fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Contohnya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan lain-lain. Itu fardu ain ngarannya. Fardu ain artinya wajib, kewajiban perorangan, per individu. Kewajibannya. Perintahnya tertuju kepada perorangan. Ini fardu ain bahasa Arabnya. Ibarat orang umpama dalam rumah tu ada berlima nang mukallaf, bali 5 wajib. Nah, berataan wajib itu fardu ain. Contohnya sembahyang 5 waktu. Sepakat ulama ya. Salat 5 waktu itu kewajiban, hukumnya apa? Fardu wajib atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan yang balik lagi berakal. Sembahyang apa hukumnya? Fardu. Atas siapa? Atas orang Islam yang balik lagi berakal, yang suci daripada haid dan nifas serta sampai seruan ataupun dakwah. Nah, kan ada syarat-syarat wajib sembahyang ya lah. Ada syarat-syarat wajib sembahyang. Apa syaratnya? Syarat wajib sembahyang 5 waktu: Islam, balik, berakal,
suci daripada haid dan nifas, sampai seruan atau dakwah, dan ada mempunyai pendengaran dan penglihatan. Nah, bila orang tersebut macam itu keadaannya, maka orang itu fardu ain atasnya salat atau sembahyang 5 waktu tadi. Nah, jadi contoh nang fardu ain sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan kan itu termasuk rukun Islam. Sembahyang 5 waktu rukun Islam termasuk. Puasa di bulan Ramadan rukun Islam. Jadi kada kau sembahyang 5 waktu itu bergilir. Orang berlima di rumah bergilir. Kenapa aku maghrib lah, jangan anak kena aku isya, jangan bini subuh kena aku bergilir kada kau lah. Karena wajib bertahan. Nah, ini fardu ain ngarannya. Nah, kewajibannya perurangan tadi, yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Jadi kalau orang belum balik kada mukallaf ngarannya, atau orang kada berakal kada mukallaf juga, karena syarat mukallaf itu kan balik berakal. Arti mukallaf napa dibebani. Hukum Islam nang 5 ini berlaku atas orang nang balik berakal. Makanya hukum syar'i taklifi bahasa Arabnya. Hukum Islam nih, hukum syar'i taklifi. Yang kedua tadi fardu kifayah. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Sama aja juga nih. Dasarnya tuh sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam. Kada tiap-tiap kada. Kalaunya fardu itu tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Kalau fardu kifayah ini sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Berataan. Dan apabila ada salah seorang atau sekelompok yang mengerjakan atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tidak berdosa. Ini fardu kifayah bahasa Arabnya. Jadi fardu kifayah ini hukumnya wajib juga, fardu juga sama juga, sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Tapi bila ada satu orang atau sekumpulan yang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajiban sudah. Nah, ini fardu kifayah. Contohnya sih mencontohkan apa? Membalas salam. Membalas salam tuh hukumnya fardu kifayah. Kita umpama di rumah orang bersepuluh, nang mukallaf nih umpama ada dudukan orang 10. Ada orang datang memberi salam, assalamualaikum, jangan datang nih. Lalu seikung ada namanya nyahut, waalaikumsalam. Nang 9 nih kada berdosa lagi. Nah, itu arti fardu kifayah nih lah. Artinya menggugurkan kewajiban bagi nang lain dengan satu orang nang melakukan atau sekelompok. Nah, apalagi contohnya fardu kifayah nih tuh mandi orang mati. Mandi orang mati. Orang mati nang Islam nang bukan mati syahid lah. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi bila di kampung nih ada orang mati, wajib fardu kifayah hukumnya napa 4. Mandi, mengapan, nyembahyangakan, dan mematak. Ada lagi sebenarnya ulama menambah nang kalima napa? Menandu. Karena ada tulak seorangnya lo dia maka. Nah, itu fardu kifayah bagian hidup. Jadi itu kada urusan kita lagi bila sudah mati itu urusan hidup, kewajiban bagian hidup. Napa hukumnya fardu kifayah? Artinya andai kata nang 5 macam tuh seikok nang menggawe udah gugur kewajiban nang lainnya. Nah, kampung umpama orang 1000 nang mukallaf nih umpama pantai ini banyak orangnya lah ribuan kelilingan. Di kampung tuh orang 1000 ada nang mukallaf nih nang balik berakal umpama ada orang mati. Jadi jero kaum maka jangan gawenya surangan, ada bapak ya lah. Kaum mainnya surangan. Kaum nama mandi
sidin nang mangapan dijembayangkan sahan sidin serana disahan surangan ka kubur kuburnya baku dahulu mah kuburnya lo nang lain gugur kewajiban tuh fardu kifayah. Jadi itu kewajiban nang hidup artinya. Nah itu kalau dalam tasawuf kalau kita ambil pelajaran kan dalam masalah kematian itu kita kada pernah disuruh kita menyiapkan diri gasan kematian nih. Itu kita kada perlu menyiapkan kain kapan bedulu menukar bedulu itu urusan hidup aja. Nang penting kita siapkan gasan mati itu napa amal. Kita kadang-kadang salah memaham menyiapkan mati inilah. Nah mas simpanan binian enggak gelang saun. Jangan gasan apa mak gasan aku mati aja. Sanukar kai kapan kan mikirkan itu ya na hidup mau urus kina. Eno menyiapkan jual emasnya, wapakan ke masjid lah. Nah itu menyiapkan, nah itu pelajaran kalau kita paham di sisi zikrul maut karena kembali masalah fikih pulangilah kalau ini. Nah jadi kembali bahwa fardu kifayah tadi ialah suatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya maka yang lainnya tidak berdosa lagi. Gugur kewajiban deh lah. Membalas salam deh contohnya. Sini nyatakan membalas salam. Contoh fardu kifayah menurut Imam Nawawi kan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu hukumnya apa? Fardu kifayah menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Rabi'i, Bukhari Nawawi itu sunat muakkadah. Nah, tapi nang asal nang mau tamat kan nang diperpegangi pendapat Imam Nawawi fardu kifayah. Contohnya sembahyang berjamaah. Jadi yang mau di kampung nih ada berdua nang berjamaah sembahyang fardu berjamaah. Nang lainnya kada berjamaah lagi umpama gugur sudah kewajiban atas pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa sembahyang berjamaah hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi kaum nang masjid nang kaum masjid langgar di masjid itu menggugurkan kewajiban fardu kifayah ialah kan beban kaum nang utama biasanya mengisi sembahyang berjamaah. Ini kamu kampung diunjuk-unjuk tuh rancak langgar masjid puang punya kada nang sembahyang berjamaahnya sakampungan apa berdosa tuh. Tapi nang mukhalaf lah laki-laki pulang. Nah kan sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah atas orang yang balik lagi berakal laki-laki dan merdeka. Bukan bibiniannya kada berdosa bang. Kan sembahyang berjamaah itu sunat bagi bini-bini. Dari Imam Nawawi ini fardu kifayah atas laki-laki nang mukhalaf. Jadi mau di kampung tuh kada nang berjamaahnya sakampungan umpama nilah tanpa uzur. Sakampungan tuh berdosa nang mukhalafnya nang laki-lakinya juga. Tapi pilihnya ada berdua sekurang-kurang berjamaah menggawi ini sekumpulan tadi kan, maka itu gugur kewajiban. Nah, itu fardu kifayah contohnya adalah jadi contohnya membalas salam, sembahyang jenazah dan lain-lain termasuk tadi memandi mangapan mamatak itu hukumnya fardu kifayah mandi orang mati. Jadi kesimpulannya bahwa hukum fardu atau hukum wajib itu artinya apa? Bahwa diberi pahala jika dikerjakan, berdosa jika ditinggalkan. Nah itu kesimpulannya arti hukum wajib atau fardu tadi. Napa artinya? Napa hukumnya aja fardu? Napa hukumnya wajib? Hukum wajib itu bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Kenapa? Karena ada ancaman. Orang kada sembahyang banyak ancamannya ialah. Fardu ain tadi contohnya. Orang kada sembahyang banyak ancamannya. Dalam hadis disebutkan jar Nabi bahwa yang artinya barang siapa yang merimih-rimihkan dengan sembahyang fardu yang 5 waktu tuh aqabahullahu bi 15 khaslah, dia akan disiksa oleh Allah dengan 15 perkara siksaan. Ancamannya siksa nih berarti berdosa. Orang nang merimih-rimihkan sembahyang 5 waktu itu diancam oleh Nabi kita dengan 15 siksa. 6 je Nabi dalam dunia, 3 waktunya hendak mati, 3 waktu dalam kubur, 3 waktu dibangkit daripada kubur gaina.
15 jumlahnya lah. Berarti ini berat ancamannya nih, berarti wajib hukumnya. Kenapa Tuhan mewajibkan itu? Nah, itu kalau kita bahas dalam tauhid pulang kan, Tuhan menghukumkan wajib nih. Apakah Tuhan ada kepentingan? Kada ada Tuhan kepentingan lawan kita. Kepentingan Allah kada ada lawan kita mewajibkan sembahyang itu. Imba bang kenapa? Itu hikmahnya karena Allah sayang lawan kita. Kenapa Tuhan sayang lawan kita? Karena Allah tahu kita sangat memerlukan dekat dengannya. Dengan sembahyang itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah. Dengan kita melakukan sembahyang, kita akan memperoleh kebaikan yang banyak di sisi Allah. Lalu disuruhnya kita sembahyang ialah berarti Tuhan sayang ngarinya. Lalu Tuhan ada kepentingan kada ada ialah. Dalam tauhid apa? Tanazzuhu ta'ala anil agrad bi af'alihi wa ahkamihi. Itu kalau ke tauhid kita akan membahas itu sekadar harinya tak kait-kait aja loh. Dah kembali. Nah, dalam satu pak ilmu ini kalau banyak ada kaitannya mau fikih tauhid tasawuf ya loh. Nah, fikih pun kita bahas ini kita fikih lah. Dah kembali. Jadi kesimpulannya tadi bahwa yang pertama hukum Islam itu adalah fardu. Fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu atau wajib, maka hukum wajib itu artinya bila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Karena ancaman siksa ada. Bila ini perintah itu perurangan seperti sembahyang 5 waktu, fardu ain ngarannya. Bila perintah itu perkelompok atau walaupun dengan satu orang yang melakukan, ngarannya adalah fardu kifayah. Nah. Kemudian yang kedua, gimana marah? Yang kedua hukum Islam tadi adalah sunat. Sunat yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Perintah juga nih. Tapi perintahnya kada keras. Suruhannya disuruh juga kita menggawi sunat nih. Tapi andai kata kada kita gawi, kita kada diancam dengan siksa. Kita kada diancam dengan dosa. Itu ngarannya sunat. Sunat artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Contohnya nang sunat napa dalam agama dalam hukum Islam mendaras Quran. Sidin mencontohkan di sini. Mendaras Quran. Kita baca Quran mendaras. Kita kada baca Quran, Pak, kada berdosa kita ialah. Kada diancam siksa. Tapi bila kita baca Al-Quran, kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ujar Nabi, "Man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin asyru hasanat." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya ujar Nabi, barang siapa membaca Al-Quran, maka baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu 10 kebaikan. Pahala ini artinya hasanat itu kebaikan dia pahala. Kebaikan hasanat ya lah. Kita baca Al-Quran, sehuruf nilainya berapa? 10 kebaikan. Dan ujar Nabi, wala aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim 3 huruf ya lah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa huruf tuh? Punya satu huruf dibalas Allah dapat pahala nih 10 kebaikan. Itu baca apa? Baca Al-Quran. Nah, maka hukum mendaras Quran dalam hukum Islam hukumnya adalah sunnat. Nabi kita kada ada mengancam. Ajar Nabi, barang siapa tidak membaca Al-Quran maka dia akan masuk neraka dengan tanpa dihisab. Umpama andai kata dua macam itu hadis Nabi, kada ada bang lah. Berarti itu wajib ngarannya. Tapi Nabi kada ada mengancam. Berarti ngarannya hukumnya sunnat tadi lah. Nah, Nabi mengatakan man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin asyru hasanat. Ini menggembirakan hati kita orang Islam. Ini salah satu khususiat umat Nabi Muhammad. Al-Quran itu kita baca, kita akan dapat pahala. Kenapa hukumnya? Hukumnya adalah sunnat. Mendaras Quran contohnya.
Contohnya lagi sembahyang tarawih. Itu hukumnya sunat. Orang mama kada sembahyang tarawih berdosa kah? Kada. Kenapa hukumnya sunat? Yalah. Apa arti sunat tadi, hukum sunat? Apa artinya? Bila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Berarti kada berdosa orang kada tarawih selama tidak meremehkan. Nah, ada berhujung ya loh. Kalau orang meremehkan dengan sesuatu yang sunat, ini berbahaya. Orang kada menggawi kada bapak, sunat nih. Tapi kalau sudah meremehkan, ini pemurtatan yalah. Dalam kitab Fathul Ilah Fima yajibu alal abdi mili maulah, karangan Habib Muhammad bin Husin. Karangan Habib Muhammad bin Husin itu orang tuh Habib Ali Al-Habsyi, disebutkan bahwa di antara ucapan yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi murtad, nauzubillah min zalik, ialah at-tasahulu bis sunan, yaitu merimih-rimihkan dengan nang sunat. Jadi sesuatu nang sunat ini kalau nya kada kita gawe, kita kada berdosa. Tapi kalau kita merimihkan dengan ucapan, ini bemurtatan, nauzubillah min zalik. Contoh, ujar orang umpamanya bepandir membaca Quran itu hukumnya sunat. Sesuai hukum nih kan? Dan ganal pahalanya. Sekalinya ada nama ucap mendengar menyaute, ceh ya, aku biar sunat kada membaca malah lapahi benar aja. Ini orang murtad nih. Nah, dengan sebab ucapan itu, kenapa? Merimihkan. Nah, jadi orang murtad itu ya Habib Muhammad bin Husin kan ada 3 sumbernya. Bisa daripada ucapan itikad, ucapan perbuatan. Nang paling banyak orang itu jadi murtad disebabkan ucapan ya Habib Muhammad bin Husin lah. Salah satu ucapan nang menyebabkan orang itu murtad keluar daripada Islam, nauzubillah min zalik, adalah itu meremehkan dengan nang sunat ini. Di mamahapak bahasa kampungnya lah. Mamahapak, hati-hati kita. Biar sunat tuh apa juga. Itu mereka yang meremehkan, hati-hati lah. Amun kada menggawi kada artinya, tapi jangan mamahapak. Syarik Tuhan mamahapak sunnah ini walaupun sunat, kalau kita pahapak Allah Ta'ala syarik. Kenapa? Karena dengan sunnah Nabi ini kita akan bisa sampai kepada kecintaan Allah. Yalah. Nah, kita pahapak yalah berbahaya itu. Ada air dulu nangis dulu apa? Gimana meliwat sudah. Ini bagi kitab ini bisa ingat ampe mau kilo kok. Ingat kilo jam hari jam 6 siang hari. Nah, dengan situ mudah-mudahan ada berkahnya. Jadi kita bahas kesimpulannya pada subuh hari ini, pada kesempatan ini adalah mengenai hukum Islam. Itu ada 2, yang pertama dari fardu, yang kedua adalah sunat. Fardu bila dikerjakan kita dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Nang sunat bang, bila kita kerjakan kita dapat pahala, jika ditinggalkan kita tidak berdosa. Nah, kena dan pengertian dosa dan pahala itu apa aja, itu urusan di akhirat kini loh, bukan urusan di dunia. Itu dahulu, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Sedikit kita membicarakan masalah ilmu agama berkaitan dengan ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita pada agama, berikan kita pemahaman pada agama, anak keturunan kita mudah-mudahan Allah jadikan daripada orang-orang yang paham pada agama, dan mudah-mudahan kita kawak mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, jadikanlah pahala yang kami baca daripada ayat 4 surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas dan selainnya daripada kebaikan yang kami lakukan, jadikan pahalanya ya Allah fi sahai bi asabil hukukil wajibati alaina, di dalam catatan amal orang-orang yang ada mempunyai sangkut paut hak-hak wajib atas kami daripada muslimin dan muslimat. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i karabatina wa arhamina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil hukukil wajibati alaina wa man ahsana ilaina wa jami'i man ma'ana wa ila arwahi orang-orang yang pernah berwakaf ataupun menyumbang pada ini masjid ataupun orang yang keluarganya berwakaf dan menyumbang pada ini masjid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma ja'al kuburahum, ya Allah jadikanlah kubur-kubur mereka min riyadil jannah, daripada taman-taman surga, birahmatika dengan rahmat Engkau ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa ya